Salam saudara, terima kasih sudah mendukung channel ini. Saya percaya setiap orang yang mendukung channel ini akan mendapat berkat bagi Tuhan. Kiranya lah Tuhan yang membalaskan segala sesuatunya. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Bapak Jimius, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya di hari Minggu ini kami mendapatkan berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau semakin dimuliakan di hidup kami Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau mendengarkan renungan dari Bapak Jimius. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui Bapak Jimius, dan Bapak Jimius Engkau pakai dengan luar biasa. Berkati Tuhan kami yang mendengar, agar kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Brum, brum, brum. Kaleb, Brum, brum, brum. ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Nyew, nyew. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pak. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pak. Wup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh.
Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Kita teruskan minggu ini temanya kebaikan, baik hati, karakter Yesus yang kita mau miliki. Dan judulnya hari ini, tunjuk baik hatimu dengan menjadi hamba yang melayani Yesus di dalam semuanya, di dalam segalanya. Diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Pertama saya mau beri latar belakang sedikit. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 menjelaskan, Paulus jelasin, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Tinggalkan semua kemuliaan dengan Bapa di surga menjadi pelayan di dunia ini. Matius 20, 26 sampai 28, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan Yohanes 20, 21, Yesus bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan Yesus pergi ke surga, dan gereja mulai lahir, dan Kisah Para Rasul 4, kita bisa baca 32 sampai 35, lihat apa ciri khas gereja semula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik dia sendiri, tetapi segala sesuatu ada kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia dan berlimpah-limpah. Dan sebab itu, tidak ada seorang yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, jual kepunyaannya, dan hasil penjualan mereka bawa, mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Jadi kita lihat gereja semula lahir dengan ciri khas hati hamba yang baik hati kepada orang lain. Jadi dunia bisa, dengan kedatangan Yesus, dunia dirubah oleh hati hamba yang baik hati. Bukan dirubah oleh raja atau orang yang terkenal. Yesus pun menghindar dari status bintang. Kalau ada Israel Idol, waktu itu Yesus tidak mau lamar. Yohanes 6:15, waktu orang Yesus tahu orang banyak mau datang angkat dia sebagai orang besar, dia menghindar, dia pergi ke tempat sunyi, sepi, karena dia tidak cari status. Bagaimana saudara? Hati hamba yang punya baik hati seperti apa? Tadi malam ada orang tanya saya, apa perbedaan ketaatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan mungkin jawaban ada dalam firman hari ini. Karena hamba baik hati bisa bilang, mungkin definisimu seorang yang menemukan keinginan tuannya dan kemudian melakukan. Memang itu konsep hamba.
menurut pikiran dunia. Bisa bilang menurut perjanjian lama. Tapi konsep hamba yang lebih alkitabiah dari perjanjian baru, melihat apa yang Bapa kerjakan dan ikut kerjakan sama-sama. Menjadi rekan sekerja dengan Bapa di surga. Menyesuaikan keinginanmu dengan keinginan Bapa. Siap dibentuk supaya bisa melakukan pekerjaan Bapa. Siap berkorban supaya bisa buat pekerjaan Bapa. Inilah seorang hamba yang baik hati yang dilihat dalam Yesus. Dan kita harus miliki menurut perjanjian baru. Jadi beberapa prinsip dari Matius 25. Pertama dari ayat 35 dan mungkin 34 sampai 36. Baik hati, sikap baik hati dilihat dalam hal-hal yang sederhana dan praktis. Ya, ini Yesus bicara ya pada akhir zaman di surga. Semua akan dipisahkan. Domba di kiri dan kambing di kanan. Dan ayat 34, dan raja akan berkata kepada mereka di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku diam penjara, kamu kunjungi aku. Jadi, pertama kita lihat sikap baik hati dilihat dalam hal-hal sederhana, praktis. Pertunjukan baik hati dapat dilakukan oleh siapa saja. Semua orang memenuhi syarat untuk buat hal ini. Tidak menyangkut banyak uang, tidak perlu pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada hamba profesional. Tidak. Tidak ada yang organisasi kami yang paling profesional dengan kasih makan orang miskin atau rehab orang mabuk narkoba atau bantu orang dengan kebutuhan. Tidak. Semua wajar bagi setiap jemaat Tuhan. Punya Yesus, punya hati hamba dengan baik hati. Jangan bilang, saya tunggu pelayanan kasih diatur oleh komsel atau pemimpin. Tidak, itu hanya ikut ramai. Siap menjadi gaya hidupmu. Dan ayat 37 sampai 39, maka orang-orang benar itu jawab, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, dan haus dan memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan beri tumpangan atau telanjang dan beri pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dan atau diam penjara dan datang kunjungi? Jadi baik hati dilihat dalam tanggapan terhadap semua yang terjadi sehari-hari. Jadi tidak ada yang hal rohani dan jasmani. Semua adalah rohani. Mereka layani bukan karena mereka tahu ini pelayanan terhadap Yesus. Lucu kalau mereka selalu cari, di belakang ini ada Yesus, di belakang ini ada Yesus. Tidak. Karena Yesus ada dalam semuanya. Mereka layani bukan karena mereka mau dilihat atau dipuji. Tidak mau bangun harga diri lewat sesuatu, tidak. Mereka tidak layani supaya dapat ucapan terima kasih. Di jemaat kami bertahun-tahun tiap Sabtu ibu-ibu datang bersihkan gereja. Sekarang ada atur jadwal, ada kelompok-kelompok kumpul setiap minggu, tapi yang paling rajin ibu-ibu yang selalu datang tanpa diminta, dan mereka bersihkan semua dengan hati, berdoa, menyembah Tuhan, menjadi satu ibadah. Kasihan ada gereja-gereja yang harus bayar orang untuk bersihkan gereja. Ini harus menjadi hati hamba yang mau tunjukkan baik hati, nilai hidup, gaya hidup. Punya Yesus, punya hati hamba yang baik hati. Ayat 40 dan
Yesus berkata juga kepada mereka, dan Yesus jawab, ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang yang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Sikap baik hati mendatangkan pengenalan dengan Tuhan Yesus lebih dalam. Jadi sikap hamba berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Lebih sering kita menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, lebih banyak kita tahu tentang hati Tuhan. Kuncinya, mulailah. Dan akan lihat bukti. Di dalam pengorbanan, kita akan alami kekuatan Tuhan. Dan ayat 41, 44 sampai 46 juga, mereka bilang, dan akan berkata mereka di sebelah kiri akan bilang, Yesus bilang, enyah kepada mereka, enyah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyah ke api yang kekal yang telah sedia iblis dan malaikat-malaikat. Artinya sikap baik hati menjadi ukuran penghakiman pada hari terakhir. Nah, ayat 44 mereka bilang, kenapa ada hukum yang keras ini? Kami tidak melihat Yesus telanjang atau di penjara atau sakit atau telanjang. Alasan mereka yang untuk tidak layani, kalau kami tahu ini Yesus, pasti kami akan layani baik. Ini sesuatu yang mereka harus rancang, dibuat. Bukan natural, wajar, alamiah dari hidup mereka. Dan seorang hamba yang baik hati, dia akan memelihara hubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari dengan kepekaan cepat untuk samakan keinginan dia dengan keinginan Tuhan, supaya Tuhan dapat kerjakan apa yang Tuhan mau melalui kehidupan hamba ini. Kita harus lihat mungkin gereja bentuk L, satu tangan di atas, satu tangan keluar. Tangan ke atas mau jamah Tuhan, tangan yang di keluar menjamah orang di sampingmu, bentuk L yang dilihat di polisi lalu lintas. Kita gereja semua harus begitu. Dalam Komsel kita semua bentuk L, tangan di atas pegang tangan Tuhan, tangan keluar untuk jamah orang lain. Kita harus terkenal sebagai gereja yang melayani kebutuhan masyarakat, karena ini pelayanan terhadap Tuhan. Saya akhir dengan contoh. Satu, ada Komsel yang mau tunjukkan kasih pada waktu dekat Natal. Mereka keluar ke rumah-rumah dan mereka dalam perumahan, mereka datang ke satu rumah, ketuk pintu, ada ibu yang buka. Mereka tanya, apakah ibu miskin? Mereka takut ibu akan panggil polisi. Tapi ibu itu mulai menangis. Karena malam sebelumnya suami ambil semua uang dan lari minum mabuk. Dan dia sama 5 anak tertinggal, tidak ada apa-apa. Dan Komsel itu kumpul hadiah Natal kembali dengan makanan dan layani keluarga ini. Itu gereja yang seharusnya. Jadi dalam minggu ini mari kita belajar melayani Yesus di dalam segalanya. Dia ada di sekitar kita. Tunjukkan baik hati yang kita lihat dalam Yesus yang mau keluar dari kita kepada orang lain. Tuhan menyertai kita semua.